Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 20 dari bulan Agustus 2024, bertepatan dengan hari ke-15 dari bulan Safar 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid. Maka sebelum kita masuk kepada hadis, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Hajjaj bin Minhal, hadatsana Husain an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Abi Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawari di Makkah wa kana yarfa'u sautahu fa idza sami'a musyrikuna sabul Qur'an wa man ja'a bihi faqala Allah azza wa jalla li nabiyhi wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit fiha. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Hajjaj bin Minhal, hadatsana Husayn an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawariyan di Makkah wa kana yaqulullah wa idza sami'a musyrikuna sabul Qur'ana wa man ja'a bi faqala Allah azza wa jalla wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit fiha. Bismillah, alhamdulillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitab At-Tauhid, yang mana pembahasan kita masih membahas tentang permasalahan membaca Al-Quran dengan suara yang baik dan suara yang indah. Maka kita masuk kepada hadis. Haddatsana Ismailu haddatsani Malikun an Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah an abihi annahu akhbarahu anna Aba Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adanta lis-shalah farfa sautak bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis ini berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ismail, menunjukkan Imam Al-Bukhari mendengar dari gurunya, dan keluar dari lafaz haddatsana adalah hadis-hadis yang muallaq. Amal ahadits al-muallaq laisat min syurutis sihhah, maka tidak ada syarat sehat padanya. Adapun di sini haddatsana menunjukkan Imam Al-Bukhari mendengar langsung dari gurunya. Haddatsana Ismail, faman Ismail huna? Ismail ibnu Abi Uwais. Maka dia Ismail ibnu Abi Uwais termasuk dari keponakan Imam Malik. Fayaqul li Imam Malik ibni Anas, imam daril hijrah al-Asbahi al-Madani, yaqul khol, berarti dia anak dari saudari Imam Malik. Idan huwa walad ukht Imam Malik ibni Anas. Fa Ismail mahaluh. Qala Ibnu Adi ahadits gharaib la yutabi'hu ahadun alaihi
Dia mempunyai hadis-hadis yang aneh, yang tidak diikuti oleh para ulama yang lain. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi, mahalluhu as-sidq wa kana mughaffalan. Maka dia dari segi amanah sidq, namun dari segi hafalannya mughaffal. Maka ini jarah pada hadisnya. Dan ulama-ulama yang lain masih menganggap dia tidak sampai turun kepada derajat dhaif, seperti berkata Imam Ahmad, la ba'sa bihi. Dan yang mendhaifkan keras di sini adalah Imam An-Nasa'i, disebutkan laisa bithiqah, dhaif. Dan bahkan ada rawi yang lebih keras lagi jarahnya, seperti berkata An-Nadhr ibnu Salamah Al-Marwazi bahwa dia Ismail itu kadzab, kana yuhaddits an Malik bimasail ibni Wahab. Dan berkata Saif ibnu Muhammad Ats-Tsauri kana yada'ul hadis. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa para ulama itu melihat kepada hadis-hadis Ismail, terutama periwayatan dari kholnya. Khol itu adalah paman dari pihak ibu. Maka kelebihan dari lughah Arabiyah, dia lebih terperinci, tafsil. Afdal min lughah Injiliziyah wa Andalusiyah. Fafil Arab, hubungan dari paman itu dilihat dari bapak dan dari ibu. Contohnya yang paling dekat kita berikan Hudzaifah dan anak-anak kita Abdurrahman. Maka di sini siapa am, siapa khol, siapa man, siapa paman, siapa bibi, kalau di Indonesia sama. Pamannya dia dari pihak orang Indonesia saya, Al-Hadikusumo, maka semuanya paman. Dan yang di Arab dari pihak ibunya semuanya paman. Maka bahasa Indonesia menganggap nama paman itu untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan. Maksudnya Hudzaifah dilihat dari bapaknya, semua keluarga bapaknya dinamakan paman yang laki-laki, dan yang perempuan bibi. Dan begitu pun dari pihak ibunya yang di Arab. Yang laki-laki namanya paman, yang perempuan namanya bibi. Iya apa tidak? Naam, seperti itu. Bagi orang Indonesia. Dan begitu pun bagi orang Barat, maka bahasa Inggris menyebut dengan uncle and aunt. Uncle paman, aunt bibi, maka semua disebut paman dan bibi. Namun di Arab tidak. Maka dilihat dari pamannya Hudzaifah dari bapak itu dinamakan am. Maka dia memanggil kepada keluarga Hadikusumo disebutkan dengan ammi. Hudzaifah nyebutnya ammi. Adapun menyebut kepada keluarga dari pihak ibunya, baik laki-laki, dari saudara-saudara ibunya dinamakan khol. Maka nanti bedanya, yang laki-laki dinamakan khol, yang perempuan dinamakan kholah. Dan dari pihak kita, kakak-kakak kita yang laki-laki dinamakan oleh Hudzaifah ammi, kakak-kakak kita atau adik kita yang perempuan dinamakan ammati, ammah. Maka ini perbedaan, dan dari sini kita mengambil contoh Ismail ibnu Abi Uwais. Maka Ismail ibnu Abi Uwais walad man ukht min Imam Malik. Maka dia mengatakan kepada Imam Malik khol indal Arab walaisa bi'am li'anna idza kana am la budda min kibali ab. Maka dia harus dari pihak saudara dari bapak. Namun di sini dia dengan Imam Malik saudara dari ibu. Maka maksudnya ibunya Ismail saudari dari Imam Malik.
Maka dipanggillah Imam Malik oleh Ismail dengan khol. Maknanya paman dari pihak ibu. Fahim? Adapun dari pihak bapak dinamakan am. Saya sudah misalkan Hudzaifah biar lebih jelas. Pamannya yang dari Indonesia dan pamannya yang dari Arab. Maka am dan khol. Fahim tum? Baik. Maka kedudukan dari Ismail ibnu Abi Uwais, ikhtilaf al ulama, maka wallahu a'lam yang rajih dia saduq hasanul hadis. Maka Yahya ibnu Ma'in pun menyebutkannya la ba'sa bihi. Meskipun di riwayat yang lain mengatakan dhaif, maka yang jelas meskipun dia dhaif, maka dia telah diikuti di riwayat yang lain. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari selain Ismail yang dhaif ini. Maka nanti akan ada riwayat yang lain bahwa Ismail ibnu Abi Uwais itu telah diikuti oleh siapa? Telah lewat di kitab As-Shalah bab Raf'us Saut bin Nida, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Abdullah ibnu Yusuf an Malik. Uktub hada. Maka Ismail ibnu Abi Uwais khilaf di kalangan para ulama, ada yang mendhaifkan dan ada yang mengatakan saduq. Namun kita katakan meskipun dia misalnya paling buruk adalah dhaif, bagaimana Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis dhaif? Kaifa Al-Bukhari akhraja hadal hadis wa huwa dhaif? Al-jawab, qad jaa mutaba'ah bi riwayatin ukhra bi Abdullah ibn Yusuf wa huwa at-Tinnisi min athbatin nas fi Imam Malik. Maka telah datang di riwayat yang lain. Kalau tadi kita baca di kitab apa? Hadal kitab mada? Kitabut Tauhid. Wa hunaka qad mada min qabl fi sahih Al-Bukhari min kitab As-Shalah. Maka Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini sama dari kitab As-Shalah dengan lafaz Abdullah ibnu Yusuf an Malik. Maka ini mutabaah untuk Ismail yang dhaif. Dan Abdullah ibnu Yusuf imam. Bal min asbatin nas fi Muwatta. Dari orang yang paling terkemuka periwayatannya dari Muwatta. Alhamdulillah berarti hadis ini ada mutabaahnya. Sehingga jika kita dhaifkan Ismail ibnu Abi Uwais, maka telah diikuti oleh Abdullah ibnu Yusuf di dalam hadis ini. Kemudian meriwayatkan Abdullah ibnu Ismail ibnu Abi Uwais dari gurunya Imam Malik. Maka telah kita lewati tadi Imam Malik dia adalah kholnya, dan Imam Malik la yahtaj ila kalam. Huwa imam darul hijrah. Huwa muallim al-kabir di masjid Nabi. Wa kam minan nukulat yurja'u ilaihi kamaladi ma'ruf. Kullu kalamil bashar yu'khad wa yurad illa man dufina hunaka. Hada kalam masyhur min Imam Malik. Ma makna hada? Bahwa semua ucapan manusia, kullu kalamil bashar. Al-insan laisa bimaksum. Hunaka alimun ulama. Lakin laisa bimaksum. Qad rubama akhta'a fi ijtihadihi. Wa kullu nas hakada. Faidan kullu kalamil bashar yu'khad wa yurad. Illa min kalami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua ucapan manusia itu kadang diambil dan kadang dibuang, kecuali yang dimakamkan di sana Nabi Muhammad. Hada mimma untusiba ila Imam Malik wa kadzalika min haitsu ilmil aqidah fi asma was sifat. Tadkur mada? Ingat apa ucapannya yang masyhur? Su'ila Imam Ahmad an istawa. Tentang sifat istawa. Ada seseorang bertanya, ya Imam Ahmad, kaifa fi qoulihi ta'ala ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kadzalik hada masyhur min qaul Imam Malik. Mada yaqul Imam Malik rahimahullah? Al-istiwa lughah Arabiyah maklum.
Maknal istiwa antum Arabi idan ma'ruf. Al istiwa bimaknal istiwa, kamal wajah bimaknal wajah, al yad bimaknal yad. Tangan maknanya tangan. Kepala wajah maknanya kepala wajah. Istiwa bahasa Arabnya ya ma'ruf, kita orang Arab. Maknanya bersemayam. Bahasa Indonesianya. Al istiwa maklum. Wa kaifiyatuhu majhul. Hada huwa alladhi ma'ruf. Adapun kaifiyah Allah yastawi alal ars nahnu mana'rif majhul. Wal imanu bihi wajib. Au al istiwa ma'lum wa imanu bihi wajibun ay iman bi anallaha yastawi alal ars bima akhbarallah fil Qur'an wajib an nu'min bihi. Maka wajib kita beriman kepadanya. Wal kaifiyah ay kaifa al istawa majhul nahnu mana'rif. Illa bima akhbarallah bi annahu istawa alal ars khalas. Fa kaifal istawa nahnu manadri. Idan al kaifiyah majhul. Wa su'al anhu bid'ah. Dan bertanya-tanya terus bagaimana Allah, bagaimana Allah, bagaimana Allah, bagaimana Allah, itu bid'ah. Maka ucapan Imam Malik hada yaqta li aqwal al mubtadi'ah alladhi daiman yas'al kaifiyah, kaifa. Masalan, Allah yaqul ar-Rahman 'alal ars istawa, kaifa Allah yastawi? Wa fil Qur'an wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Khalas asbatna sifatul wajh. Kaifa wajhullah? Hal wajhullah yani kama nahnu hakada au ajmal au hada ma yahtaj. Wa kadzalika fi qoulih ta'ala yadullah mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Fa idan kaifa yadullah? Hal yadullah kamana indahu khamsa asabi' wal abham wal khunsur wa fahada aidha ma yambagi. Maka tidak pantas kita menanyakan kaifa wa kaifa. Idan al kaifiyah majhul. Maka ini Imam Ahmad wa huwa khalas qad madha ma'ana Imam Ahmad Imam Darul Hijrah wa la yahtaj ila kalam fa idan huwa la yus'al anhu. Rajul alladhi ma'ruf fi jalalatihi wa hifdihi wa imamatihi khalas. Ma'ruf idan la yus'al anhu. An Abdurrahmani ibni Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah. An abihi. Maka di sini Abdurrahman ibnu Abdullah, maka dia Al-Ansari Al-Mazini wa huwa thiqah. Qad wasaqahu Abu Hatim wan Nasa'i. Maka dia dithiqahkan oleh Abu Hatim dan Nasa'i. Kemudian meriwayatkan an abihi idan man abuhu Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah. Wa huwa Al-Ansari Al-Mazini Al-Madani. Wa qad wasaqahu Imam An-Nasa'i kadzalik. Wa huwa fi tabaqah as-salisah. Tabaqah as-salisah tabaqah man? Al-wusta min itba au min at-tabi'in. Maka dia adalah tabi'in yang pertengahan. Maka dia fi zaman iman, fi zaman Al-Hasan Al-Basri, wa fi zaman Muhammad ibn Sirin, wa fi zaman Mujahid, muridnya Ibni Abbas dan yang lainnya. Maka dia disikohkan oleh Imam An-Nasa'i wa kadzalika Muhammad ibnu Abdurrahim Sa'iqah qala sikoh. Maka disikohkan oleh dua ulama. Kemudian meriwayatkan dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Maka di sini Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata kepada Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah, "Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata." Maka aku melihat kamu itu, wahai Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Abi Sa'sa'ah, tuhibbul ghanam wal badiyah, mencintai hewan ternak, kambing, wal badiyah. Ma makna al badiyah? Al badiyah ghairu hadirah. Maknanya kamu senang tinggal di padang pasir. Seperti orang Badu. Tidak hidup di kota. Tidak hidup di Madinah.
Maka kata Abu Sa'id, fa idza kunta fi ghanamik au badiyatik, maka jika kamu fi sahra, di tempat binatang-binatang kamu tidak di Madinah tetapi di luar Madinah di padang pasir, kemudian kamu ingin melaksanakan salat. Fa idan mada fa adan talis shalah, maka laksanakanlah adzan untuk salat. Farfa sautak, maka angkat suara kamu. Bin nida, fa innahu la yasma'u mada sauti al muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, jika kamu telah masuk salat dan kamu ingin melaksanakan salat, awas di sini. Kapan dia melaksanakan salat dan di mana? Sendirian. Atau mungkin hanya dengan dia dan anaknya Abdurrahman tadi, atau dengan keluarganya. Karena dia bukan hidup di kota. Tidak di Madinah bersama Nabi misalnya. Atau bersama para sahabat. Tapi di padang pasir. Maka masuk waktu adzan, masuk waktu shalah, maka kamu dendangkan adzan. Maka di sini faedah bagi kita, bagi seseorang yang dalam keadaan misalnya safar, ataupun di dalam keadaan tempat yang jauh, misalnya dia mancing ikan, berada di tengah laut, mana ada salat berjamaah di tengah laut. Maka dia masuk waktu duhur dan salat dengan orang-orang yang ada di kapal, 5 orang, 4 orang, kapal kecil, hanya sekedar memasukkan ikan, hanya 4 orang, 5 orang. Kalau 30 orang, ya tenggelam. Tidak cukup juga. Perahu kecil. Maka di sini dia dikumandangkan adzan dari sunnah. Maka begitu pun di sini. Dia di padang pasir, tidak ada masjid. Tidak ada orang salat berjamaah dengan dia. Namun kumandangkan adzan. Inilah dari sunnah. Maka dari sunnah, barakallahu fikum, jika kalian berada di dalam keadaan musafir ataupun di tempat yang jauh dari orang dan masuk waktu adzan, maka disunahkan kamu yang adzan. Meskipun hanya 2 orang, kamu salat dengan temanmu, kamu salat dengan istrimu, maka kumandangkan adzan. Ini dia sunnahnya. Jadi tidak dalam keadaan sepi seperti itu, ya sudah salat 2 rakaat atau salat 4 rakaat, Fajar 2 rakaat, 4 rakaat tanpa adzan, tidak. Tapi kamu kumandangkan adzan untuk salat. Farfa sautak. Wahada aido, faidah yang kedua, orang adzan itu, awas, perhatian bagi kalian, mengangkat suara. Tidak ada yang berpikiran sekarang, kan udah ada mikrofon. Jadi bagaimana? Jadi adzannya pelan saja, kan disampaikan sama mikrofon. Beda. Di saat kalian mengeraskan suara masuk ke mikrofon, pertama lebih jauh lagi. Dan itu yang disunahkan. Saya takut memisalkan sekarang nanti dipikirnya masuk adzan, belum waktunya. Misalnya, la ilaha illallah, itu aja misalnya ya, jangan Allah Akbar, Allah Akbar. Nanti kedengeran orang, kok ini udah duluan adzan. Maka misalnya seperti itu, dengan suara yang lantang. Maka itu lebih baik. Dan jangan ada yang mengatakan dari para santri adzannya pelan sekali. Kan udah sampai. Jadi dia adzan bagaikan orang tidur atau kumur-kumur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan udah sampai dengan mikrofon kemana-mana. Kita katakan disunahkan untuk farfa sautak. Semampu kamu untuk menekan suara dan meninggikan suara. Meskipun dengan mikrofon, maka lebih baik, lebih tersampaikan lagi. Maka ini 2 faidah. Pertama, adzan di tempat yang tidak ada salat berjamaah, tetap adzan. Kamu salat dengan temanmu, kamu salat dengan istrimu. Dan yang kedua, al-muadzin mengangkat suaranya. Siapa yang biasa adzan tenang, pelan, nah ini bukan dari sunnah. Dan pendalilan juga dari adzan mengangkat suara, lihat. Hadis dari adzan datang dari siapa? Siapa sahabatnya?
Abdullah ibnu Zaid. Bahwa dia melihat di mimpinya bahwa diajari adzan untuk menyeru manusia itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mendapatkan mimpi seperti ini. Apa jawab Nabi? Ya sudah, kalau begitu wahai Abdullah ibnu Zaid, kamu adzan. Karena kamu yang tahu dari mimpi kamu. Tidak. Nabi apa kata Nabi kepada Abdullah? Idhab ila Bilal. Wa alkinhu. Talkinkan. Lafaz adzan yang kamu lihat di mimpi. Biar Bilal yang adzan. Fa innahu amdha sautan minka. Karena dia lebih keras suaranya dari kamu. Nah, ini poin juga. Bahwa seorang muadzin yang dicari itu bukan geol-geolannya. Hayya 'alas shalah. Allah, ini menyeru untuk sholat atau menyeru untuk apa? Tidur lagi kalau adzan awal atau adzan yang kedua. Maka yang ibrah bukan banyak geol. Namun sekarang lomba adzan 17 Agustus ataupun hari-hari keagamaan seperti Maulid Nabi ada lomba adzan. Maka yang nomor satu yang geolannya paling banyak. Kalau mau geolannya paling banyak gak usah adzan, tinggal pergi aja ke kelok 44. 44 atau 49. Maka kelok-kelok. Tidak butuh adzan di geol-geol. Dia an-nida, memanggil orang. Maka lihat ya ibadallah, bahwa agama ini butuh kepada ilmu. Tidak hanya semangat. Maka kita lihat dulu waktu kita di SMP, SD, jago adzan, nomor 1 dapat piala. Pas adzan di masjid, ya adzannya seperti itu. Banyak geolannya dan itu yang dicari. Adapun di sini sunahnya irfa sautak. Maka dengan mengangkat suara. Dan mengangkat suara kalau ada geol-geol, maka suaranya akan menjadi rendah. Tapi mengangkat suara dengan lantang, dia tidak akan ada geol-geolan lagi. Farfa sautak bin nida. Kemudian faedah yang ketiga, fa innahu la yasma'u mada sautin. Ma makna mada sautin? Suara akhir kamu. Maksudnya sampai batas akhir. Nah, inilah kenapa disunahkan mengangkat suara. Meskipun ada mikrofon, naam, angkat suaramu. Karena dengan mikrofon dan mengangkat suara, lebih banyak lagi yang akan mendengar. Maka di sini disebutkan, mada sauta, au mada sauti al-muadzin, maknanya suara terakhir dari muadzin yang didengar oleh makhluk, baik jin, baik manusia, dan semua dari yabis, dari yang basah dan yang kering, dari pohon-pohonan, dari air, dari batu-batu cadas, dari bangunan-bangunan, semuanya akan mempersaksikan di hari kiamat bahwa orang ini bersyahadah la ilaha illallah. Illa syahidalahu yaumal qiyamah. Maka di hari kiamat mereka akan mempersaksikan. Maka orang-orang yang biasa adzan punya tabungan di hari kiamat. Semua yang mendengar dia akan mempersaksikan. Kemudian inilah 3 keutamaan dari hadis ini. Qala Abu Sa'id, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dinamakan riwayat marfu'ah. Maka di sini lihat bagaimana Abu Sa'id di awal hadis tidak mengangkat kepada Nabi. Dia bertanya kepada Abdullah ibnu Abi Sa'sa'ah, kamu senang tinggal di Badiah dan seterusnya. Kemudian angkat suara kamu jika adzan dan adzanlah kamu meskipun sendirian, karena keutamaannya disebutkan bahwa suara akhir dari seorang muadzin akan dipersaksikan oleh jin dan manusia dan dari jamadat, makhluk-makhluk, pohon-pohon dan yang lainnya, itu di hari kiamat akan dipersaksikan. Kemudian dia mengangkat kepada Nabi bahwa ini semuanya aku dengar dari Nabi. Maka wajah mutabaqah untuk tarjimah di sini
inna raf'as saut bil Qur'an ahaq bisyahadah wa aula. Dimasukkan kepada bab oleh Imam Al-Bukhari tentang permasalahan Al-Quran. Kok nggak ada masalah Al-Quran? Adanya masalah adzan, bukan Al-Quran. Maka wajah mutabaqah yang pertama bahwa mengangkat suara membaca Al-Quran itu lebih baik dari yang lainnya. Karena adzan saja seperti itu, maka bagaimana dengan membaca Al-Quran yang ada padanya kalamullah. Dan wajah pendalilan juga seperti yang biasa kita lewati, bahwa apa yang ditinggikan di saat seorang hamba membaca Al-Quran, karena seperti asyhadu an la ilaha illallah dan yang lainnya, itu akan dipersaksikan. Dan apa yang dibaca oleh para pembaca Al-Quran dan adzan, maka dia itu pun kembali kepada orang yang adzan. Maka suara adzan, suara orang yang adzan. Begitupun suara Al-Quran, suara dari orang yang membaca Al-Quran dinisbatkan kepadanya, dia meninggikan dan menurunkan, dia membaca dalam keadaan indah, warattilil Qur'ana tartila, itu semuanya ucapan dari makhluk, dan ucapan makhluk maka dia makhluk. Khalqu af'alul ibad. Adapun Al-Qur'an itu intinya yang diturunkan oleh Allah, itulah kalamullah. Faham? Awas, di sini poin pendalilannya selalu kembali kepada itu. Namun di sini kenapa kok dijadikan oleh Imam Al-Bukhari lafaz adzan? Permasalahannya di sini Imam Al-Bukhari nyebut adzan bukan Al-Qur'an. Maka wajah pendalilannya, jika adzan kita disuruh untuk meninggikan suara, maka min babil aula Al-Qur'an kita baca dengan suara yang jernih, suara yang baik. Itu poin pendalilannya. Dan apa yang keluar dari adzan kita dipersaksikan. Begitupun Al-Qur'an, apa yang keluar. Maka alhamdulillah telah kita selesaikan dari hadis ini. Maka siapa yang siap untuk menerima soal? Ngacung dulu. Siapa yang siap? Selain yang tadi baca hadis. Mana? Kalian laki-laki berani? Iqra. Kum. Berdiri dulu. Man sahabiyu hadal hadis? Man tilmiduhu? Muridnya siapa? Muridnya Abdurrahman? Muridnya Abdullah? Muridnya Abdullah siapa? Taib. Abdurrahman. Muridnya Abdurrahman? Muridnya Imam Malik? Ahsan. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Sama-sama pendek. Jadinya bisa kita baca waktu singkat. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala intabihu ala sanad. Perhatian juga, nanti disuruh berdiri. Haddatsana Qabisah. Haddatsana Sufyan an Mansur an ummihi an Aisyah qalat kana Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqra al-Qur'ana wa ra'suhu fi hajri wa ana haidun. Maka di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan riwayat yang sharih. Haddatsana Qabisah, berarti Imam Al-Bukhari mendengar dari gurunya Qabisah. Faman huwa Qabisah? Qabisah ibnu Uqbah, yang mana dia As-Sawai Al-Kufi, dari ahli Kufah. Maka dia kedudukannya di atas ataupun pas-pasan thiqah. Maka telah disebutkan oleh para ulama seperti Imam Ahmad, huwa rajulun saleh thiqah, dan dithiqahkan oleh Abu Bakar Al-Baihaqi dan Ahmad ibnu Saleh Al-Jaili, dan dithiqahkan oleh para ulama yang lain mutaakhirin seperti An-Nawawi
dan Ad-Dhahabi. Namun sebagian ulama ada yang mencukupkan dia dengan saduq, hasanul hadis, diturunkan dari derajat thiqah. Seperti Abu Hatim mengatakan saduq. Dan juga berkata An-Nasa'i laisa bihi ba's. Maknanya saduq, hafalannya pas-pasan. Dan begitu pun Yahya ibnu Ma'in mengatakan thiqatun fi kulli syai' illa fi hadis Sufyan laisa bidakal qawi. Maka di sini diberikan faidah oleh Yahya ibnu Ma'in, dia qabisah itu bagus, maksudnya thiqah. Namun di saat meriwayatkan dari Sufyan ada sedikit kekurangan. Maka sebagian ulama mengatakan jika mendengar dari Sufyan hadisnya menjadi pas-pasan, hasanul hadis. Kemudian meriwayatkan di sini dari Sufyan dan maknanya Sufyan Ats-Tsauri. Dan Sufyan Ats-Tsauri imam ma'ruf dilaqabi dengan Amirul Mukminin fil hadis, dan dia asalnya dari Kufah. Meriwayatkan dari Mansur. Maka siapa Mansur di sini? Man Mansur? Man Mansur? Salah. Man Mansur? Mansur tidak mesti Mansur Ibnul Mu'tamir. Maka di sini adalah Mansur Ibni Abdurrahman Ibni Tolhah, yang masyhur dengan nisbah kepada ibunya Mansur Ibn Sofiyah. Maka di sini nanti akan meriwayatkan dari an ummihi, iya apa tidak? Maka ibunya nanti Sofiyah. Maka Mansur mahaluh, maka Mansur kedudukannya rawi yang thiqah. Maka disebutkan oleh para ulama dari mutasyaddidin, misalnya An-Nasa'i mengatakan thiqah. Dan Imam Ahmad mengagungkannya ahsanud tsana alaih, sangat tinggi pujian bagi dia. Dan begitu pun Abu Hatim Ar-Razi mengatakan salihul hadis, dan dia mutasyaddid, selalu menurunkan, maka yang baik dia adalah rawi yang thiqah. Dan Sufyan ibnu Uyainah dulu kana yusni alaih, dulu dia sangat memujinya. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad thiqatun, dia adalah rawi yang thiqah. Maka Mansur rawi yang tidak begitu terkenal, namun dia dalam keadaan thiqah. Mansur ibnu Abdurrahman ibnu Tolhah, yang masyhur kepada nisbah ibunya Mansur ibnu Sofiyah, dan bukan Mansur ibnul Mu'tamir. Dan ibunya Sofiyah, maka bukan Mansur ibnul Mu'tamir, karena dia di atas dari Mansur ibnul Mu'tamir dari segi tobaqoh. Maka dia tobaqohnya Mansur ibnu Sofiyah ini dari tabi'i. Dan ibunya seperti di hadis ini disebutkan yarwi an ummihi. Maka disebutkan an Mansur an ummihi. Maka siapa ibunya? Maka ibunya seorang yang bernama Sofiyah bintu Syaibah Al-Qurasiyah. Maka dia dari kabilah Al-Abdari Al-Qurasi. Lalu mahaluh, sebagian ulama mengatakan laha ru'yah. Ma makna laha ru'yah? Bahwa dia seorang sahabiyah. Ru'yah ay ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dari murid Aisyah, dan juga dia melihat Nabi. Maka yang menetapkan melihat Nabi banyak, seperti Ibnu Hajar mengatakan laha ru'yah. Dan sebelumnya Al-Mazzi yang membuat kitab Tahdhibul Kamal mengatakan laha ru'yah. Dan juga Imam Adz-Dzahabi.
menyebutkan laha ru'yah, ra'at Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'a. Dia melihat Nabi. Maka ini wallahu a'lam yang menjadi rajih. Maka kenapa Imam Al-Bukhari memasukkan hadis dari Sofiyah binti Al-Qurasyiyah Syaibah ini, Sofiyah bintu Syaibah Al-Qurasyiyah ini, kenapa dimasukkan? Karena dia derajatnya sahabiyah dan dia murid dari Aisyah. Maka di sini meriwayatkan dari Aisyah. Maka dia mendengar dari Aisyah. An Aisyah taqalat, berkata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqra'ul Qur'ana wa ra'suhu fi hajri. Bahwa Nabi dulu membaca Al-Qur'an dan dulu kepala Nabi itu fi hajri, masuk di kamar Aisyah. Maka Aisyah rumahnya di sebelah masjid dan Nabi Muhammad di sini dalam keadaan membaca Al-Qur'an dan kepalanya masuk ke tempat tidur Aisyah. Wa ana haidun. Intabihu wa ana haidun, jumlah di sini jumlah haliyah, takdiruhu hal, bahwa Nabi membaca Al-Quran dan keadaannya aku sedang haid. Faidan hada dalil imra'ah hadat, boleh untuk duduk bersama orang yang tidak haid, maknanya duduk bersanding dengan suaminya. Falaisat imra'ah idha hadat labuda an tujtanab zawjuha fi ghurfah wa hiya fi ghurfah ukhra. Tidak. Tetapi bisa jadi berbarengan di atas pelaminan dan seterusnya. Maka dulu Nabi pun membaca Al-Quran dan kepalanya di pelaminan Aisyah. Dan dia dalam keadaan haid. Maka di sini permasalahan yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam hadis ini, mana wajah mutabaqah li tarjimah? Maka diambil dari yaqra'ul Qur'an, bahwa Nabi membaca Al-Quran. Dan didengar oleh Aisyah menunjukkan membaca Al-Quran dengan suara yang diangkat. Bukan membaca Al-Quran awas. Tidak seperti membaca koran, membaca majalah, membaca kitab. Maka ini salah. Maka berapa dari kaum muslimin tidak mengetahui fikih, dia membaca Al-Quran seperti membaca kitab, membaca koran. Kita bilang, ya am, istaqra, Al-Quran nih. Kok diem? Ya, dibaca kayak baca koran dalam hati gitu. Tidak. Maka Al-Quran, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran dengan baik, keluar makharijul huruf, keluar sifatul huruf. Bahkan kalau bisa qiraah, keluar qiraat-qiraatnya. Maka ini pembacaan Al-Quran tidak sama dengan pembacaan dari majalah, ataupun baca koran, ataupun baca status WA, ataupun baca status di Facebook. Maka tidak di dalam hati. Karena di dalam hadis disebutkan Al-Quran itu alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Bahwa Al-Quran jika dibaca bukan alif lam mim dianggap satu, tapi alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Maka dari pendalilan ayat Al-Quran tadi, warattilil Qur'ana tartila, dan hadis ini, dan juga hadis laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan dari kelompokku kaum muslimin dan sunnah yang tidak melanggemkan Al-Quran. Jadi bagaimana kalau Al-Quran hanya dibaca di hati seperti baca Quran? Tidak ada pelanggeman, tidak ada bagaikan mendendangkan Al-Quran, itu tidak ada. Hanya dilihat dan mulutnya tertutup. Maka itu bukan dari sunnah membaca Al-Quran. Maka sunnah membaca Al-Quran dengan suara. Dan tentunya jika di masjid ada orang yang lain, jangan terlalu keras-keras, cukup didengar oleh dirinya. Karena di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang lain, Nabi mendapati kaum muslimin di Masjid Nabawi, semua orang mengangkat Al-Quran. Maka Nabi mengatakan pelan-pelan, karena
Di antara kalian juga semuanya ibadah. Bukan kamu saja yang ibadah. Di sana ada yang salat ibadah. Dia butuh kepada khusyuk dan kamu membaca lantang Al-Quran. Mengganggu dari kekhusyuan orang-orang yang lain. Dan ada orang juga yang menghafal seperti kamu. Murajaah. Jadi setiap orang yunaji rabbah kata Nabi. Likulli wahidin yunaji rabbah fal yukhaffid sautah. Agar merendahkan suaranya. Karena semua orang beribadah kepada Allah. Maka mutabaqah hadis ini yaqra'ul Qur'an. Bahwa lafaz ini menunjukkan Nabi membaca Al-Quran dengan suara yang tinggi. Maksudnya tidak tinggi sekali, yang jelas didengar oleh Aisyah. Dan Aisyah dalam keadaan haid, hada dalil jawaz julus imra'ah ma'a zawjiha fil firas wa ila akhir kama fa'alat Nabi membaca Al-Quran dan di sampingnya Aisyah dalam keadaan haid. Idan al-maksud min hadal hadis hunaka farq baina al-qira'ah wa baina al-Quran. Undur. Nabi yaqra' al-Quran. Laisa Nabi ma'ahu mushaf. Seperti di zaman sekarang mushaf Al-Quran. Maka beda antara qira'ah dengan Al-Quran itu sendiri. Maka yang dibaca itu adalah Al-Quran. Maka seperti biasa pendalilannya di sini di dalam bab ini Imam Al-Bukhari anal qiraah fi'lul qari'. Bahwa Nabi disebutkan tadi wa huwa yaqra'ul Qur'an. Maka qiraahnya yang keluar dari lisan Nabi itu perbuatan Nabi itu sendiri. Wa annaha muttasifatun bima tatasifu al-af'al bihi. Maka Nabi jika mengangkatnya, jika menurunkannya, jika mendendangkannya, maka ini semuanya tergantung kepada apa yang diucapkan oleh Nabi, maka diidhofahkan kepada ucapan Nabi, kepada ucapan makhluk, khalqu af'alul ibad, maka apa yang dibaca oleh Nabi di kamar Aisyah itu dari mulut Nabi dalam suara yang didengar oleh Aisyah itu ucapan Nabi. Makhluk. Karena keluar dari lisan Nabi dengan suara yang indah. Seperti juga di saat hadis yang dulu di salat Isya Nabi membaca atin wa zaitun dan disebutkan oleh Al-Bara ibnu Azib. Tidak pernah aku mendengar suara ahsanu sautan minhu. Maka ini yang keluar dari Nabi dari surat Atin dengan suara yang indah. Tidak pernah aku dengar suara lebih indah dari ucapan Nabi. Ini ucapan Nabi. Namun dia asalnya kalamullah. Awas, perlu diperhatikan ini. Dan Imam Al-Bukhari membuat hadis-hadis ini di dalam kitabnya ini untuk membantah orang-orang yang mendoliminya dulu. Yang mengatakan bahwa Al-Bukhari berbicara seperti Al-Jahmiyah. Yang mengatakan Al-Quran makhluk. Maka di sini bukan itu yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari. Tetapi Al-Bukhari menjelaskan di dalam hadis-hadis ini. Di hadis ini juga bahwa Nabi membaca Al-Quran didengar oleh Aisyah. Maka apa yang dibaca oleh Nabi di kamar Aisyah itu makhluk. Dan isinya dari Al-Quran adalah kalamullah. Yaqra'ul Qur'ana. Maka kalimat yaqra'ul Qur'an ini wajah pendalilan. Seperti hadis yang lampau terdahulu. Maka inilah dari hadis yang bisa kita berikan hadis yang kedua. Maka kita coba siapa yang sudah hafal. Indak ya Rais. Iqra' sanad. Au man sahabah. Aisyah. Man tilmid sahabah. Tilmid Aisyah man? Sofiyah ibnu Syaibah. Hah? Sofiyah ibnu Syaibah. Mahaluha? Sofiyah. Ar-rajih wallahu alam annahu laha ru'yah. Sebagian ulama seperti ada Rukutni mengatakan tidak ru'yah. Namun wallahu alam masalah ikhtilaf seperti ini gampang. Siapa yang mengatakan laha ru'yah berarti sahabiyah. Yang tidak mengatakan dia sahabiyah berarti tabi'i. Seperti itu saja. Terus siapa muridnya? Mansur ibn Abdurrahman ibn Talha. Mahaluh. Thiqah. Terus siapa muridnya? Sufyan ats-Tsauri. Lalu siapa muridnya? Qabisah ibn Uqbah. Taib, sekarang dari bawah ke atas.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. Jazakum